Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali munajil firasat. Wa ala alihi wa sahbihi al-mayamin al-muntajabin. Jemaah sekalian yang berbahagia, bersyukur bersua kembali untuk belajar bersama. Belajar ini adalah ibadah yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala karena manusia ditentukan oleh pikirannya, akalnya. Tanpa akal pikiran, maka manusia bukanlah manusia. Dengan demikian, yang mengembangkan diri kita sebagai manusia yang lebih daripada yang lain adalah pada kemampuan akal pikiran. Manusia di mana saja sama saja, laki perempuan, timur dan barat, utara selatan sama saja. Yang membedakan satu orang dengan orang lain adalah kemampuannya mengembangkan kemampuan atau kapabilitas akal pikirannya. Yang mampu mengembangkan kemampuan akal pikirannya lah yang kemudian selain akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, juga mendapatkan kehormatan di tengah-tengah umat manusia. Itulah sebabnya Al-Quran jauh-jauh hari mengatakan bahwa Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Jadi Allah mengangkat derajatnya, maksudnya itu bahwa ditinggikan derajatnya. Oleh sebab itulah belajar adalah ibadah yang utama dan Al-Quran juga turun pertama kali suruh membaca. Dan Nabi juga mengatakan bahwa belajar itu dari buayan sampai liang lahat. Jadi tidak ada ibadah seperti ini. Kalau ibadah yang lain nanti diwajibkan kalau sudah akil balik. Tapi belajar kan sejak dari buayan sampai ke liang lahat. Ya, jadi dari buayan sampai liang lahat. Oleh sebab itulah kita membaca dan mempelajari buku Mullah Sadra ini. Mullah Sadra adalah seorang ulama dan filosof besar. Dia adalah ulama, punya buku tafsir. Yang kedua juga adalah seorang hakim, filosof. Yang ketiga juga seorang arif, ahli irfan. Ya. Jadi kalau filosof itu dalam bahasa Arab disebut dengan hakim. Sedangkan nah, sekarang kita akan teruskan pembahasan kita yang lalu yang sudah sampai berbicara tentang orang-orang atau tokoh-tokoh yang menghidupkan ajaran Mullah Sadra. Tokoh-tokoh yang mengikuti atau mengajarkan ajaran-ajaran filsafat Mullah Sadra disebut dengan Sadrian. Sadrian. Kata Sadrian. Artinya pengikut sadar. Dan kita lihat bahwa yang kemudian memelihara sehingga ajaran Sadrian ini berlangsung sampai sekarang adalah ulama besar juga. Pada pembahasan kita terakhir, kita sudah bicara tentang Mullah Sabsiwari. Sabsiwari ini adalah ulama besar juga. Bahkan kita sudah baca pembahasannya Said Hussein Nasr tempo hari bahwa karena kesuciannya lah yang menyebabkan relatif tidak ada atau hampir sedikit kritikan yang datang kepadanya. Karena selain beliau bicara tentang filsafat atau hikmah, juga arif atau irfan, beliau juga seorang ulama besar. Jadi disegani kayak Imam Khomeini lah. Walaupun tentu ada kritikan kepada Imam Khomeini, tetapi relatif kecil ataukah dibanding dengan orang yang mengaguminya. Jadi orang menerima Imam Khomeini jauh lebih besar daripada orang yang menolaknya di Iran pada saat itu. Hal yang sama terjadi pada Sabsiwari. Maka ini pembahasan terakhir kita tentang Sabsiwari. Dan kita akan masih teruskan tentang tokoh-tokoh orang-orang yang berjasa di dalam meregenerasikan ajaran Mullah Sadra sehingga kemudian sampai ke kita sekarang. Mari kita masuk ke screen. Ini terakhir tanggal 25 Oktober ya. Hari ini tanggal 2 November. Nah, terakhir di sini kita sudah bicara, jadi kita singkatkan sedikit di sini ya. Bahwa komentar Sabsiwari atas Syawahid Ar-Rububiyahnya Mullah Sadra. Jadi Syawahid Ar-Rububiyah ini adalah karyanya Mullah Sadra ya. Kemudian dikomentari atau disyarah oleh Sabsiwari.
Syawahid itu ya kesaksian, rububiyah, ketuhanan, musyahadah ya. Telah menjadikan salah satu karya atau masterpiece teosofi transenden ini lebih dikenal. Artinya dengan penjelasan Sapsiwari terhadap karya ini menyebabkan karya utama atau masterpiece-nya Mullah Sadra menjadi populer juga, yaitu Al-Asfar Al-Arba'ah ya, Al-Asfar atau Al-Hikmah Al-Muta'aliyah. Sementara karya Sapsiwari yang berbahasa Persia, Asrar Al-Hikam, telah membantu untuk membuat ajaran-ajaran Mullah Sadra lebih mudah diterima. Jadi ulama ini membuat ajaran itu lebih gampang diterima bagi mereka yang tidak mampu memahami filsafat dalam bahasa Arab. Melalui kesuciannya, nah kesuciannya maksudnya kesolehan daripada Mullah Hadi Sapsiwari. Ya, ini nasihat Hadi Sapsiwari. Melalui kesuciannya yang memancar, kemampuan intelektualnya yang tinggi, dan karya-karyanya yang puitis, Sapsiwari menjadi salah satu atau salah seorang tokoh intelektual dan spiritual yang terkemuka dari dinasti Qajar. Ingat, Mullah Sadra adalah tokoh utama di zaman dinasti Safawi. Runtuhnya dinasti Safawi kita sudah lihat tempo hari, diteruskan oleh dinasti Qajar. Ya. Seorang guru yang ajaran-ajarannya telah menghidupkan kembali doktrin dan pemikiran Mullah Sadra. Jadi boleh dikatakan bahwa yang menghidupkan kembali ajaran-ajaran Mullah Sadra dalam dinasti yang baru ini, yaitu dinasti Qajar, adalah Mullah Hadi Sapsiwari. Ya. Ini terakhir kita. Sementara itu, ada lagi yang lain juga ulama, tapi tentu tidak setinggi atau tidak sepopuler Sapsiwari, yaitu Mullah Ali Zunusi namanya. Jadi ada juga seorang mullah lain, Mullah Ali Zunusi, yang hidup semasa dengan Sapsiwari. Ingat, di Iran itu kalau dia pada taraf tertentu disebut mullah juga, seperti misalnya apa namanya Mullah Sadra ya, Mullah Sadra paling terkenal. Mullah Ali Zunusi yang hidup semasa dengan Sapsiwari, ini sezaman ini, Mullah Ali Sapsiwari, dan mendapatkan bimbingan dari bapaknya sendiri, Mullah Abdullah Zunusi. Jadi pada saat itu ulamanya apa namanya ulama, ayahnya ulama, anaknya juga dididik, salah satu ulama anaknya dididik. Mullah Ali Zanusi sezaman dengan Sapsiwari ya. Jadi Mullah Ali Zunusi yang hidup sezaman atau semasa dengan Sapsiwari dan mendapatkan bimbingan dari bapaknya sendiri, ayahnya daripada Mullah Ali Zunusi, yaitu Zunusi ini, Mullah Abdullah Zunusi ya. Jadi Zunusi ini nama marga. Jadi ayahnya bernama Mullah Abdullah Zunusi. Adalah eksponen ajaran-ajaran Mullah Sadra yang paling terkenal di Teheran selama periode akhir dinasti Qajar. Jadi selama periode akhir dinasti Qajar. Ingat, akhir dinasti Qajar itu nanti menjadi awal munculnya dinasti Pahlavi. Dinasti Pahlavi nanti cuma dua rajanya. Ya. Jadi dua. Ya, jadi Reza Pahlavi dan Muhammad Reza Pahlavi. Itu namanya nama Reza. Cuma dua, anak bapak dengan anak. Kemudian setelah Muhammad Reza Pahlavi selesai, yang biasa disingkat Reza Pahlavi juga, yaitu lahirlah pemerintahan Islam yang baru, yaitu Republik Islam Iran, RAI, Republik Islam Iran, setelah terjadinya revolusi yang menghentikan dinasti Persia yang telah berjalan turun-temurun selama 2.500 tahun. Nah, jadi itu adalah dinasti Qajar. Nanti muncul dinasti Pahlavi. Nah, Imam Khomeini adalah termasuk tokoh utama di dinasti Pahlavi yang sekaligus juga menjadi sebab berakhirnya dinasti Pahlavi di Iran. Jadi kita ulangi lagi, dari Mullah Abdullah Zanusi ini adalah ayah daripada Mullah Ali Zanusi. Mullah Ali Zanusi ini adalah eksponen ajaran-ajaran Mullah Sadra yang paling terkenal di Teheran. Ini kalau ini di Teheran. Selama periode akhir dinasti Qajar. Kita sudah sampaikan juga bahwa
yang memindahkan pusat ibu kota dari Isfahan kepada Teheran itu adalah dinasti Qajar. Jadi waktu dinasti Safawi dulu pusatnya di Isfahan. Ya. Dan kita tahu bahwa Mullah Sadra pernah belajar cukup lama di Isfahan. Sebelum dinasti Pahlavi itu kan, maaf, sebelum dinasti Pahlavi, maaf, dinasti Safawi itu pusatnya ada di Shiraz. Nah, kita sudah pelajari sebelumnya juga bahwa tadinya Mullah Sadra lahir dan mulai belajar di Shiraz. Kemudian pindah ke Isfahan karena Isfahan pada saat itu sudah menjadi pusat, bukan hanya pusat kota tetapi juga pusat ilmu-ilmu filsafat, matematika dan keislaman. Mullah Sadra pindah ke sana, setelah itu merasa sudah cukup, Mullah Sadra coba mengasingkan diri, melakukan semacam uzlah di Kahak, ya, yang arah Teheran tapi dekat dengan Qum. Jadi kita lihat, sudah baca juga itu. Nah, nanti kemudian setelah masanya dinasti dinasti Safawi habis, maka muncullah dinasti Qajar, ya seperti itu. Pada periode ini pula dia dianggap sebagai figur intelektual paling tulen. Jadi pada periode ini pula, periode dinasti Qajar akhir, ya, periode akhir dinasti Qajar. Ya, pada periode ini pula dia dianggap sebagai figur intelektual yang tulen dari mazhab Sadrian, yaitu Sabsiwari dan Mullah Ali Zunusi, termasuk figur intelektual paling tulen, paling original dari mazhab Sadrian. Sadrian itu artinya orang yang mengikuti jejak Mullah Sadra dalam filsafat, dalam hikmah. Hal itu bukan hanya karena dia menulis syarah penting atas karya-karya besar filsafat Islam seperti Asfar, ya, dan Syifa, ya. Jadi hal itu bukan hanya karena dia menulis syarah, ingat syarah. Jadi yang ditulis mereka ini adalah syarah, ya, syarah atas Asfar dan Syifa. Kalau Asfar ini adalah karyanya Mullah Sadra, Syifa karyanya Ibnu Sina. Jadi Syifa itu karyanya Ibnu Sina, Asfar karyanya Mullah Sadra. Ini masing-masing masterpiece. Masterpiece-nya Mullah Sadra adalah Asfar al-Arba'ah, masterpiece-nya Ibnu Sina adalah Syifa. Jadi masing-masing ada. Seperti mana kita pernah sampaikan juga bahwa Syihabuddin Suhrawardi juga punya masterpiece juga. Jadi masing-masing punya karya utama. Yang melalui karya utama itulah para ulama besar ini memperkenalkan ajaran filsafat atau hikmah mereka. Melainkan karena ia juga menulis Badai al-Hikam. Badai al-Hikam sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Pangeran Qajar. Ya, jadi perhatikan mas sekalian. Nah, Pangeran Qajar ini namanya Badi. Ya, Badi ini menjadilah Badai di sini. Badi Al-Mulk Mirza Imad Ad-Daulah. Ya, Badi Al-Mulk Mirza Imad Ad-Daulah ini kebetulan pernah belajar filsafat Kantian ke Eropa ketika bepergian ke Eropa. Jadi pernah tinggal di Eropa, pernah belajar di Eropa. Ya. Ini kan sudah dekat dengan kita ini kan, dinasti Qajar itu kan berakhir tahun 1900 sekian, ya. Dan ini adalah termasuk bagian-bagian terakhir. Ya, ingat, ini adalah penggalan-penggalan terakhir episode dinasti Qajar. Jadi pada saat itu Eropa sudah sangat maju dan filsafat filsafat yang paling dominan di Eropa pada saat itu adalah Immanuel Kant, filosof Jerman itu. Jadi bahwa memang ada beberapa filsuf lain seperti misalnya filosof yang berbicara tentang eksistensialisme juga, ya, Sartre misalnya, yang gitu. Tapi boleh dikata yang termasuk punya nama besar kalau di Eropa itu adalah Immanuel Kant. Immanuel Kant ini adalah sangat besar, namanya sangat besar. Nah, kebetulan
pangeran. Ya, pangeran itu artinya bukan raja ya, baru belum menjadi raja, pangeran. Pangeran Kajar ini namanya Badi Al-Mulk Mirza Imad Ad-Daulah, belajar di Eropa. Yang dipelajari tentu filsafat yang dominan di Eropa pada saat itu, yaitu filsafat yang dirintis oleh seorang filosof Jerman namanya Immanuel Kant. Makanya disebut dengan Kantian. Jadi kalau Sadra Sadrian, ini Kantian. Nah, karena punya pelajaran yang sangat dalam, yang sangat banyak tentang apa Immanuel Kant, maka tentu terjadilah dialog pertanyaan-pertanyaan dengan ulama Sadrian yang ada pada saat itu. Dalam hal ini adalah misalnya Mullah Ali Zanusi atau Kasab Siwari. Ya, terjadilah apa namanya diskusi itu. Ya, nah nanti yang menulis nanti itu menulis nanti jawaban adalah Mullah Ali Zanusi nih. Jadi Mullah Ali Zanusi yang menjawab pertanyaan-pertanyaan Pangeran Kajar yang diajukan kepada Mullah Ali Zanusi nih, Ali Zanusi nih. Ya, yang Mullah Ali Zanusi. Ya. Ingat mas sekalian, kata Ali Zanusi ini benar-benar terasa Persia ya. Dan di Indonesia itu pengaruhnya ada. Di Indonesia ada nama orang Sunusi. Ya, Sunusi. Biasa di Indonesia dipanggil Sunusi atau Sanusi itu kalau di Indonesia. Ya. Jadi ada dulu Pak Kapolri itu namanya siapa gitu, ada Sanusinya di belakang. Gitu. Ya. Kapolri yang sudah lama. Nah, jadi intinya adalah Sanusi ini adalah nama Persia. Dan ini adalah ulama besar, makanya kemudian namanya bisa keluar. Nah, jadi kita teruskan lagi. Jadi Pangeran Kajar Badi Al-Mulk Mirza Imad Ad-Daulah belajar filsafat di Eropa, filsafat Kantian atau filsafat Immanuel Kant, kemudian sepulang di Irak ke Iran, terjadilah diskusi dengan Mullah Ali Zunusi. Pertanyaan-pertanyaan saya diajukan secara tertulis. Maka kemudian Badai atau Kamaf, kemudian Mullah Ali Zanusi menjawabnya dengan sebuah buku. Makanya buku itu berisi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Ya, buku itu diberi judul Badai Al-Hikam. Badai Al-Hikam. Badai bisa juga merujuk kepada Badi, tapi bisa merujuk kepada permulaan hikmah. Ya, dasar-dasar hikmah. Bidayah, ingat. Bidayah itu permulaan. Jadi kalau awal dan akhir namanya bidayah wan nihaya. Permulaan dan akhir. Nah, jadi inilah karena pernah belajar. Karya Mulla, jadi kita kasih dulu warna ini biar kelihatan namanya ya. Nah, jadi ini adalah Badi Al-Mulk Imad Ad-Daulah. Dia adalah Pangeran Kajar ya. Pangeran Kajar. Karya Mulla Ali Zunusi ini merepresentasikan konfrontasi pertama. Jadi ingat, karya Mulla Ali Zunusi ini ya, merepresentasikan atau mewakili konfrontasi pertama antara mazhab pemikiran Mullah Sadra dengan filsafat Eropa modern. Jadi artinya inilah pertama kalinya filsafat Mullah Sadra disandingkan atau dikonfrontasikan, dihadap-hadapkan, di head to head-kan dengan filsafat modern. Ya. Mullah Sadra boleh dikatakan adalah tokoh utamanya filsafat Iran atau ke Timur pada saat itu. Karena kita sampaikan Bapak Ibu jemaah sekalian bahwa di dunia Sunni pada saat itu boleh dikatakan filsafat sudah mati pada zamannya Al-Ghazali. Al-Ghazali menyerang filsafat itu sampai habis ya. Jadi boleh dikatakan kalau di Sunni itu filosof terakhir itu adalah yang paling besar ya Ibnu Rushd atau misalnya Ibnu Sina. Itu habis itu disikat oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali ini bukan filosof sebetulnya. Dia bukan hakim. Imam Ghazali itu adalah ahli kalam. Ya, dia ahli kalam kalau istilah bahasa ya, modernnya adalah teolog. Dialah ahli ilmu teologi masalah ketuhanan. Ini menyerang filsafat. Ingat, dalam pandangan Imam Ghazali, yang namanya filsafat itu haram.
Tetapi Imam Ghazali masih mentoleransi logika. Jadi Imam Ghazali masih mentoleransi logika. Dan kemudian bagi Al-Ghazali yang namanya filsafat itu hanya akan mematikan ilmu-ilmu agama. Jadi pada saat berjayanya filsafat dalam dunia Islam dalam pandangan Al-Ghazali, ilmu-ilmu agama itu seperti misalnya puasa-puasa sunnah dan sebagainya itu kan tidak menjadi tidak begitu populer. Nah, dalam pandangan Imam Ghazali, makanya datang Imam Ghazali mengatakan itu salah, keliru. Tetapi Imam Ghazali menganggap bahwa logika itu masih penting. Maka kemudian Imam Ghazali menulis buku yang sangat terkenal yang merupakan hasil kegelisahannya atas apa yang terjadi pada para filosof ini, yaitu tidak populernya ilmu-ilmu agama. Maka karya terkenalnya Imam Ghazali yang kita sebut dengan masterpiece-nya adalah Ihya Ulumuddin, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Nah, jadi itu Ihya Ulumuddin. Nah, jadi itu matinya di situ tuh. Jadi sejak pada saat itu ya umat Islam, umat Sunni terutama hanya berbicara tentang tasawuf dan ilmu-ilmu agama syariat saja, tidak berbicara tentang filsafat lagi. Nah, seperti itu. Di sini juga di buku ini ada juga ya, kita keluar dulu sini. Sini ada juga Ihya Ulumuddin ini ya. Ihya Ulumuddin. Coba kita lihat di sini. Tulis di sini. Ihya Ulumuddin. Nah, ini dia ringkasan Ihya Ulumuddin ini ya. Nah, jadi ini ada Ihya Ulumuddin di sini ya. 478 halaman ini cuma cuma apa namanya? Cuma ringkasan. Karena aslinya ini 40 buku ini. Ihya Ulumuddin ingat 40 buku. Ya, satu buku satu pembahasan ya. Jadi terdiri pada 40 buku disingkat menjadi 478 halaman ya. Jadi lumayan tebal ini buku ya. Nah, ini kita lihat ini. Kita lihat saja anunya. Kita lihat saja ya, ini kan 40 nih. Dari sini pembahasan pertama ini. Pembahasan pertama maksudnya buku pertama. Nanti yang terakhir di sini yang ke-40 ya ini. Nih. Pembahasan ke-40 karena 40 buku. Jadi aslinya ini satu buku. Ya, satu buku. Nah, lalu kemudian pada satu buku ini disingkat, diringkas, dikumpul menjadi 40 buku jadi satu buku. Ini yang buku yang kita pegang ini yang berbahasa Indonesia. Jadi kalau yang terjemahannya full saya belum temukan ya, terjemahan dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi kita lihat saja dulu judul-judulnya. Ya, ya, kita lihat di sini masih 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 awal masih bicara tentang ilmu. Pertama adalah ilmu dan belajar. Nah, di sini nanti dia bicara tentang ilmu yang terpuji dan ilmu yang tercelah. Nah, gitu. Ya, jadi ini. Saya katakan tidak semua ilmu itu terpuji. Nah, disinilah nanti filsafat menghadapi ancaman ya. Ilmu yang terpuji dan tercelah. Ilmu yang merupakan fardu ain dan fardu kifayah. Jadi yang mempopulerkan fardu ain fardu kifayah itu Imam Ghazali. Ya, di dalam bab apa buku pertama bukunya ini ilmu dan belajar. Ya, seperti itu. Di dalam buku ini nanti dibahas tentang adab dan tugas murid, adab dan tugas pengajar. Jadi murid ada adabnya, pengajar juga ada adabnya. Jadi ada adabnya. Ya. Kemudian ada benalu ilmu. Kemudian dia juga bicara tentang ulama akhirat dan ulama dunia. Nama lainnya adalah ulama su. Nanti ulama su, ulama dunia, ulama akhirat dan ulama su. Ya. Kemudian akal dan kemuliaannya masih masih di sini kita katakan bahwa Al Ghazali itu masih memuliakan akal dan kemuliaannya. Makanya dia mendukung tetap menggunakan logika. Cuma tidak setujunya filsafat karena dianggap itu sebagai ilmu yang tercelah. Ini nih. Ya. Jadi bagi dia filsafat, bayangkan cuma sekalian. Tiba-tiba datang ulama besar mengatakan filsafat itu ilmu yang tercelah. Udah. Sejak pada saat itu tidak ada lagi yang belajar filsafat. Ya, tidak ada. Itu di dunia Sunni. Tapi di dunia Syiah, di Persia masih berjalan terus sampai sekarang. Kalau di Makanya kalau jemaah sekalian kalau dengarkan dari Sunni itu mulai dikata tidak ada filosof besar. Yang ada pasti biasa ahli hadis, ahli Quran, kamu gitu, ahli tafsir, paling begitu.
Seperti misalnya Pak Quraisy itu kan ahli tafsir, ya. Yang lain adalah ahli hadis, gitu. Jadi nggak pernah kita temukan lagi dalam dalam Sunni tentang filosof besar, nggak ada. Sudah sudah dihabisi sama Imam Ghazali di sini nih. Baru buku satu sudah muncul ilmu yang tercela. Nah, baru kemudian pembahasan kedua keyakinan. Disinilah muncul Ahlus Sunnah wal Jamaah di sini nih. Jadi boleh kata Imam Ghazali itu kembali mengangkat Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai mainstream. Ya, ini. Biografi Ahlus Sunnah wal Jamaah di sini nih. Ya. Kemudian yang ketiga rahasia bersuci. Kemudian yang keempat rahasia seputar salat. Jadi itu yang disebutkan ilmu-ilmu agama. Rahasia seputar zakat, rahasia seputar puasa, rahasia seputar haji, ya gitu. Inilah nanti yang kemudian diangkat juga oleh saudara-saudara kita jemaah tabligh dengan istilah fadilah. Fadilah zakat, fadilah puasa, fadilah haji. Fadilah salat, ya gitu. Kemudian yang kedelapan, rahasia seputar baca Al-Quran, seputar zikir dan doa ini. Ya, jadi seputar zikir dan doa. Seputar wirid. Tahu wirid mas sekalian? Wiridan yang dilakukan secara secara teratur. Seputar aktivitas keseharian, amalan harian, ya. Seperti tata cara makan dan minum. Ya, ini mirip dengan jamaah tabligh. Makan dan minum, seputar undangan, perjamuan, bagaimana kalau kita diundang makan, bagaimana kalau kita bertamu itu dibicarakan di sini, ya. Rahasia seputar pernikahan, seputar tuntunan bekerja dan mencari penghidupan, ada semua. Seputar halal dan haram, nah berkisar di situ-situ aja. Nah, ini sudah kan ilmu-ilmu agama. Seputar adab bersahabat, seputar masalah uzlah. Uzlah itu melakukan menghindar dari keramaian untuk melakukan semacam takarrub kepada Allah, uzlah, ya. Kemudian seputar bepergian, safar maksudnya. Kemudian seputar alat musik. Nah, ini ada musik di sini dan nyanyian. Hukum mendengarkan alat musik dan nyanyian. Nah, ini ada sampai sekarang ya di kalangan umat Islam itu kayak banyak dibicarakan ini. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, seputar amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian ke-20 seputar adab dan akhlak kenabian. Ke-21 seputar keajaiban hati. Ya. Nah, jadi dengan melihat judul-judulnya, Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan tentang Ihya Ulumuddin. Pembahasan ke-22 seputar masalah melatih jiwa. Makanya kan sudah mulai muncul di tasawuf kan ini. Ya, tadi kan di atas syariat dulu, sekarang tasawuf. Kemudian seputar meredam syahwat perut dan kemaluan. Kemudian pembahasan ke-24 seputar bahaya lidah. Ya, lisan maksudnya. Seputar bahaya marah, iri dan dengki. Ini semuanya berkaitan dengan tasawuf ini. Ya. Seputar pandangan terhadap dunia. Seputar cinta harta dan sikap kikir. Nah, inilah. Kemudian ke-28 seputar mencintai kedudukan dan sifat riya. Kemudian seputar sikap sombong dan ujub. Ini semuanya sudah tasawuf ini. Ya, kalau sudah masuk di sini tasawuf. Seputar tercelanya sifat mudah terperdaya. Jadi kalau kita mudah terperdaya, tertipu itu tercela yang Imam Ghazali ya. Bukan hanya Imam Ghazali, saya kira memang Islam seperti itu. Tidak boleh gampang terperdaya. Seputar taubat. Ya. Kemudian seputar sabar dan syukur. Seputar harapan. Harapan ini raja dan rasa takut, khauf. Jadi raja dan khauf ya. Jadi itu dibahas dengan sangat rinci. Ke-34 tentang sikap zuhud, kemiskinan dan sikap suhud. Ya, dua hal yang berbeda. Kemudian pembahasan ke-35 tauhid dan tawakal. Ke-36 seputar cinta, rindu dan ridho. Ya. Cinta ini adalah hub, rindu adalah ishq, kemudian ridho. Ya, bahasa ridho sudah bahasa Arab ya. Kemudian ke-37 niat, ikhlas, jujur. Kemudian pembahasan ke-38 muraqabah dan muhasabah. Nah, ini sudah mirip dengan pembahasan Imam Khomeini di hadis 40. Muraqabah dan muhasabah ya.
Di awal-awal Imam Khomeini hadis 40 itu bicara tentang muraqabah, musahabah dan sebagainya. Ya, kemudian seputar berpikir. Nah, ini terakhir ini ada juga berpikir, hakikat berpikir dan hasilnya. Ini objek yang harus dipikirkan. Nah, jadi itu dibahas kembali. Kemudian ini ulangi lagi yang tentang berpikir tadinya ini adalah berkaitan dengan bahwa Imam Ghazali masih menghargai akal ya. Tetapi filsafat dia tentang. Pembahasan ke-40 seputar mengingat kematian dan kehidupan sesudahnya. Sinilah dia. Nah, di sinilah nanti salah satu pembahasannya adalah tentang wafatnya Imam Ali. Gitu. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, inilah apa namanya? Inilah Imam Ghazali bukunya yang 40 jilid. Kemudian diringkas tadi menjadi buku yang kita baca ini, yaitu ringkasan Ihya Ulumuddin. Secara bahasa Ihya Ulumuddin tetap menghidupkan ilmu-ilmu agama. Ihya yaitu menghidupkan Ulumuddin, ilmu agama. Nah, jadi sini tidak lagi filsafat. Bahkan di awal tadi kita sudah lihat bagaimana tentang ilmu-ilmu yang tercela tadinya itu ya. Ilmu yang tercela. Ya, halaman 7 ya kalau kita lihat di sini. Ya, kalau kita lihat halaman 7 itu adalah ilmu yang tercela. Belajar. Halaman 5, 6, 7. Nah, ini ya. Ya. Nah, jadi ilmu yang terpuji dan tercela yang wajib dilakukan. Jadi ini hadisnya sering populer kita dengarkan. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Yang wajib dilakukan oleh seorang hamba sesudah mencapai usia balik atau setelah menyatakan memeluk Islam ialah memahami makna yang terkandung di dalam 2 kalimat syahadat. Begitulah seterusnya, itu ilmu yang terpuji. Kemudian apalagi ilmu yang tercela di sini ada nih. Ya, ilmu yang tercela. Ilmu yang tidak semua ilmu itu terpuji dan ini ya. Katakan tidak semua itu ilmu terpuji. Yang kami maksudkan dengan ilmu yang tidak terpuji itu ialah ilmu-ilmu sihir, ilmu pedukunan, ilmu nujum. Nah, ilmu filsafat. Coba perhatikan mas sekalian. Ya. Jadi ilmu filsafat itu disejajarkan dengan ilmu sihir. Ya, coba lihat. Ini Imam Ghazali coba perhatikan coba sekali. Jadi ini di bukunya kita baca. Kata Imam Ghazali, yang kami maksudkan dengan ilmu-ilmu yang tidak terpuji ialah ilmu sihir, ilmu perdukunan, ilmu nujum. Nujum itu menggunakan perbintangan. Ilmu filsafat, ya, dan yang serupa dengannya. Jadi ilmu filsafat di sini sejajarkan dengan ilmu sihir, ilmu perdukunan. Nah, ini kalimat ini pendek, tapi ini luar biasa pengaruhnya. Kenapa? Karena Imam Ghazali kan ulama besar di kalangan Sunni dan sangat didengarkan, apalagi di Asia Tenggara, Malaysia, Singapura, Brunei, dan Indonesia itu kan mayoritasnya Syafi'i yang sangat-sangat mengagumi Imam Ghazali. Dan Imam Ghazali mengatakan ilmu filsafat itu sama dengan ilmu sihir, ilmu perdukunan, bayangkan itu. Ya. Ilmu sihir dan ilmu perdukunan dapat mendatangkan berbagai macam mudarat. Ya, seperti itu. Jadi, adapun ilmu nujum itu nyata-nyata dilarang. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, "Idza dzukiratin nujum fa'amsiku." Apabila disebutkan tentang ilmu pernujuman, maka diamlah. Fa'amsiku lebih tidak usah ikut terlibat. Nah, seperti itu. Nah, kemudian terakhir, sementara falsafah atau filsafat ya, sementara filsafat, ia atau ilmu ini memiliki kecenderungan untuk dapat membawa kepada hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Ya. Harus diakui bahwa ilmu matematika itu tidak mungkin bisa ditentang dan diingkari. Dia mengakui matematika, dan ingat, matematika itu logika kan? Akan tetapi, juga harus diakui bahwa ia menjadi pengantar bagi hal-hal yang berada di belakangnya. Ya, yaitu di belakang matematika. Jadi gunakan saja ilmu matematika tersebut sekedar untuk memenuhi kebutuhan saja. Jangan sampai kepada ilmu filsafat gitu. Jadi matematika penting, tetapi tidak bisa diingkari kata Al-Ghazali bahwa matematika menjadi pendahuluan, menjadi semacam mukaddimah bagi ilmu filsafat. Makanya pelajarilah matematika sekedar untuk kebutuhan saja. Nah, ini yang menyebabkan apa yang terjadi kemudian umat Islam itu menjadi tidak bergairah belajar matematika, filsafat, ya.
logika pun juga adalah ala kadarnya saja. Nggak dilarang, tetapi ala kadarnya seperti matematika. Jadi kita katakan, jadi gunakan saja ilmu tersebut sekadar untuk memenuhi kebutuhan saya. Sekedarnya saja, ala kadarnya. Menuntut ilmu-ilmu alam pun sekedar kebutuhan saja. Coba, ilmu-ilmu alam pun sekedar kebutuhan saja. Coba. Ya. Demikian pula dengan menuntut ilmu astronomi. Juga sekedar untuk mengetahui tempat-tempat tertentu dan petunjuk-petunjuk dari arah kiblat saja. Jadi direduksi sedemikian rupa ilmu-ilmu sains itu tidak bermanfaat, tidak begitu penting maksudnya. Cukup ala kadarnya saja. Nah, inilah pernyataan ini ingat tertuang di dalam bukunya Imam Ghazali, dan inilah yang kemudian menyebabkan umat Islam itu tidak begitu bergairah kalau belajar ilmu sains ya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, dan ingat ini tadi walaupun kalimatnya dikatakan tidak tidak tercela seperti ilmu nujum tadi, tetapi belajar sekedarnya, yaitu matematika. Kalau filsafat nggak boleh nih ya. Maka dikatakan ini, kalau filsafat di kalimat pertama, filsafat yang memiliki kecenderungan untuk dapat membawa kepada hal-hal yang bertentangan dengan syariat, kan begitu. Nah, walaupun hanya satu paragraf, tetapi ini berada di bawah tajuk atau judul tidak semua ilmu itu terpuji. Ya. Jadi ini dianggap tidak semua terpuji. Karena tidak bisa dihindari matematika, ilmu perbintangan ini ala kadarnya saja. Bayangkan astronomi atau yang disebut juga dengan kosmologi, cukup dipelajari hanya sekedar untuk mengetahui arah kiblat saja. Jadi sekedar itu saja. Atau kalau bahasa sekarangnya, cukup untuk mengetahui kapan satu Ramadan, kapan satu Syawal. Seperti itu saja. Nah, sehingga umat Islam jauh sekali tertinggal dari umat-umat lain. Jadi pengaruh lama itu sangat-sangat besar. Karena ini punya nama di tengah-tengah umat Islam. Nah, jadi ini adalah sekedar saja pindah ke sini untuk menunjukkan bagaimana Islam itu ya tertinggal. Nah, jadi itu tadi Sunni ya. Nah, kalau di kalangan masyarakat Syiah, nah tidak seperti itu karena tetap diterima ini ulama-ulama yang belajar filsafat. Tapi ingat, tidak semua Syiah juga. Syiah ada Syiah usuli dan ada Syiah akhbari. Ya. Nah, jadi kita teruskan lagi di sini ya. Karya Mulla Ali Zanusi ini merepresentasikan konfrontasi pertama antara mazhab pemikiran Mulla Sadra dengan filsafat Eropa modern. Sehingga karya ini patut menerima perhatian yang lebih besar daripada apa yang diperolehnya hingga saat ini. Jadi, patut menerima perhatian yang lebih besar daripada apa yang diperolehnya hingga saat ini. Selain itu, Aka Ali Mudaris. Ya, jadi ada Aka Ali Mudaris. Demikianlah Mulla Ali Zanusi biasa disebut. Nah, jadi Mulla Ali Zanusi ini nama lainnya adalah Ali Mudaris. Ya. Jadi Ali Zunusi tadi adalah marganya, bapaknya juga tadi adalah Abdullah ya, bapaknya tadi adalah Abdullah, ini Abdullah, Mulla Abdullah Zunusi. Kemudian Ali Zunusi ini terkadang lebih dikenal dengan Aka Ali Mudaris. Berarti ini guru sejati nih karena dipanggil Mudaris. Mudaris itu guru ya. Jadi Ali Mudaris, berarti ini benar-benar guru sejati. Sepanjang hidupnya hanya didedikasikan untuk mengajar. Jadi dipanggillah dengan Ali Mudaris, Ali sang guru, kira-kira gitulah. Jadi Ali Mudaris. Juga merupakan seorang penempuh jalan sufi dan sesekali menulis syair-syair sufistik yang sama dengan syair-syair Sabsiwari. Jadi ulama-ulama di Syiah itu banyak sekali menulis syair-syair. Ya. Makanya jangan heran kalau muncul seperti misalnya Jalaluddin Rumi. Karena orang seperti Sabsiwari pun, Ali Zanusi pun bikin syair. Bahkan banyak ilmuwan besar di Iran itu dibesarkan dari ketokohannya dari kalangan syair seperti misalnya Hafiz. Ya. Kan Hafiz itu dibikin museumnya yang besar sekali di Shiraz. Adapun mengenai Aka Muhammad Ridha Qumsyai, ya, Aka Muhammad Ridha Qumsyai, dia juga ikut berpindah dari Isfahan ke Teheran. Jadi ini sudah mulai perpindahan tadi nih, Isfahan ke Teheran. Ya. Di sanalah dia menjadi pensyarah terkenal mazhab Ibnu Arabi. Jadi kalau Ali Zanusi adalah Mullah Sadra,
Kalau Ridha Qumsyai adalah pensara terkenal dari Ibnu Arabi. Sembari juga mengajarkan dan menguraikan secara terperinci metafisika mula sadra. Ya. Jadi dia sangat fasih tentang Ibnu Arabi, juga menjadi pensara terperinci metafisika mula sadra. Jadi ini adalah Muhammad Ridha Qumsyai. Ini adalah Aka Muhammad Ridha Qumsyai. Dia adalah pensyarah terkenal mazhab Ibnu Arabi. Ya, sembari atau sambil juga mengajarkan dan menguraikan secara terperinci metafisika mula sadra. Banyak yang menganggapnya sebagai eksponen terkemuka mazhab Ibnu Arabi. Jadi sedemikian populernya dia sebagai pensyarah Ibnu Arabi, sehingga banyak yang menganggapnya sebagai eksponen terkemuka mazhab Ibnu Arabi pada periode dinasti Qajar di Persia. Jadi pada setiap dinasti ini masing-masing ada anunya, ada guru besarnya. Ya, guru besar Ibnu Arabi dianggap sebagai adalah Ridha Qumsyai. Sedangkan kalau misalnya Mula Sadra tadi Sabsiwari dengan Ali Sunusi. Dia sangat terkenal karena syarahnya atas Fususul Hikam. Ingat, masterpiece-nya Ibnu Arabi itu adalah Fususul Hikam. Fususul Hikam. Dan Futuhat Al-Makkiyah. Dua tuh, Fususul Hikam dan Futuhat Al-Makkiyah. Jadi dia sangat terkenal karena syarahnya atas Fususul Hikamnya Ibnu Arabi. Di samping juga syarahnya atas karya-karya pensyarah pemikiran Ibnu Arabi. Jadi coba lihat, luar biasa ya. Sudah mensyarah karyanya Ibnu Arabi, karya besarnya namanya Fususul Hikam, juga mensyarah karya-karya pensyarah gitu. Syarah disyarah lagi. Jadi syarahnya Ibnu Arabi disyarah lagi. Nah, begitu juga sekali. Namanya syarah atas syarah. Jadi karena dikatakan dia juga sangat terkenal karena syarahnya atas Fususul Hikam, tapi di samping itu juga syarahnya juga terkenal atas syarahnya atas syarah pemikiran Ibnu Arabi. Jadi karya-karya pensyarah maksudnya karya syarah pemikiran Ibnu Arabi. Seperti Daud Al-Qaisari. Ya, Daud Al-Qaisari. Ini Al-Qaisari coba kita lihat di sini. Ya. Nah, kita tinggalkan ini dulu. Apa namanya? Nah, ini 40 berapa tadi? 45. Ini terakhir nih. Ini adalah catatan footnote terakhir, catatan terakhir ya. Lihat pengantar Astiani untuk edisinya Rasail Qaisari Teheran. Ya. Nah, jadi kita sudah lihat. Jadi ini sudah hampir habis nih ini. Udah habis sampai di sini ya. Untuk bab ini ya, nanti kita pindah lagi ke bagian berikutnya. Jadi untuk hari ini nanti sampai di bawah. Jadi banyak yang menganggapnya sebagai eksponen terkemuka mazhab Ibnu Arabi pada periode dinasti Qajar di Persia. Kita sampai di sini tadi. Selain menjadi penyair ulung, jadi selain menjadi penyair ulung dan seorang sufi terkenal dari tarekat Zahabiyah, ya, Qumsyai juga merepresentasikan ekspresi integral gnosis Ibnu Arabi yang dipertemukan dengan metafisika Sadrian, serta memperlihatkan wajah lain filsafat Islam pada masa dinasti Qajar akibat pengaruh metafisika mula sadra. Jadi akibat pengaruh metafisika mula sadra. Tokoh-tokoh filsafat terkenal pada periode terakhir dinasti Qajar dan permulaan dinasti Pahlavi. Ya, jadi tokoh periode terakhir, jadi kita lihat dulu sini biar kita ada gambaran Pak Buya. Coba kita lihat di sini dulu. Ya. Ya, dinasti Qajar. Dinasti Qajar. Oh, iya. Nah, jadi kita lihat ini berdasarkan AI ini, dinasti Qajar ini adalah terbentang dari tahun 1789 ya sampai 1900
25. Jadi berapa tahun ini? Kalau 1700, 1800, 1900 ya hampir 200 tahun lah ya. Karena 1789 ke 1889 itu 100 tahun. Nah, 136 tahun. Kurang lebih begitu. Jadi dinasti Qajar ini cuma sekitar 136 tahun, 100 tahun lebih lah. Ya katakanlah 1,5 abad. Ya. Ini adalah dinasti Qajar, jadi 130 tahunan. Ya. Didirikan oleh Aga Muhammad Khan Qajar. Jadi sebetulnya dinasti Qajar. Jadi oleh Aga atau Aka tadi, bisa baca Aka tadi, Aga Muhammad Khan Qajar. Setelah jatuhnya dinasti Zand. Jadi ada dinasti Zand sebentar. Kita sudah bahas kemarin. Waktu dinasti Safawi runtuh oleh oleh serangan dari Afghanistan, lalu kemudian berdirilah dinasti sesaat namanya dinasti Zand. Dan setelah itu hanya sebentar sekali lalu berdiri dinasti Qajar. Masa pemerintahan mereka ditandai dengan perubahan besar dalam politik, sosial, dan ekonomi, serta interaksi intensif dengan kekuasaan asing, nah seperti Rusia dan Inggris. Ya, nanti menyebabkan tadi salah satu pangerannya belajar di Eropa. Ya, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya jemaah sekalian, kalau kita lihat dinasti Qajar ini sampai 1925, dengan demikian kalau kita tanya misalnya dinasti Pahlavi, tentu 1925 sampai 1979. Ya, kita lihat dulu di sini. Kita lihat dulu dinasti Safawi dulu ya. Dinasti Safawi. Ya. Nah, dinasti Safawi ini adalah dinasti penguasa Persia dari tahun 1501 sampai 1736. Jadi 200 tahun lebih. Ya, ke sini berarti 235 tahun persis ya. 235 tahun. Jadi dinasti Qajar cuma setengah dari dinasti Safawi lamanya. Nah, yang menjadikan ini kata ya, yang menjadikan Islam Syiah sebagai agama resmi dan berhasil membangun kembali identitas Persia. Jadi kesimpulannya, Iran menjadi Syiah itu baru ini sejak tahun 1736. Jadi sebetulnya baru juga. Kalau dihitung dari sekarang ini baru 300-an tahun, belum 300 tahun. Kan sekarang 2000 ya. Dari 2025 dikurang ke sini ya belum 300 tahun maksudnya. Ya. Nah, jadi baru 290 tahunan ya. Nah, jadi baru 200 tahunan. Ya, jadi itu Syiah jadi agama mayoritas di Iran. Sebelum itu Sunni. Ya. Dan yang menyebabkan itu adalah karena perubahan dinasti. Dulu itu kan masyarakat feodal. Kalau rajanya berubah, ya rakyatnya juga berubah. Awalnya berasal dari gerakan Sufi, ternama yang namanya Tarekat Safawi. Jadi memang berasal dari gerakan Sufi bernama Tarekat Safawi yang didirikan oleh Syekh Safieddin di Ardabil. Ya. Dinasti ini berkembang menjadi kekaisaran besar yang mempengaruhi seni, arsitektur, dan budaya Timur Tengah. Dinasti ini mengalami kemunduran akibat konflik internal dan eksternal, serta dekadensi moral para pemimpinnya, hingga akhirnya digulingkan oleh dinasti Afshariyah. Ya, jadi inilah yang menyebabkan runtuhnya dinasti dinasti Safawi. Kemudian kita lihat lagi di sini. Jadi coba kita lihat dulu nih. Ini kan sampai 1736. Sedangkan Qajar tadinya 89. Berarti dinasti transisi tadi cuma sekitar berapa? 50 tahun. Jadi ini terjadi transisi dari 36 ke 389. Jadi cuma sekitar 50 tahun. Sebentar sekali. Ya. Setelah itu lahirlah dinasti besar lagi Qajar. Nanti di sini lahirlah dinasti Pahlavi. Pahlavi. Pahlavi ya. Betul. Ini AI-nya nggak mau, dia AI-nya nggak mau nih kalau dinasti Pahlavi ya. Jadi dia maunya pakai Wikipedia.
Nah, dinasti Pahlavi ini maksudnya negara Imperial Iran sejak Reza Pahlavi ini dia. Pasal Reza Shah. Ini, tadi 1929. Nah, ini dia. Jadi pertama kali bapaknya Reza Shah ya. Kemudian nanti diteruskan anaknya Muhammad Reza Pahlavi. Nah, kemudian ini selesai pada tahun 1979 pada Revolusi Islam Iran. 9. Jadi 25 tahun ke 9 juga singkat ini, cuma 50 tahun juga ini, 54 tahun kan. Ya. Jadi cuma 54 tahun juga ini. Boleh dikata cuma dinasti transisi juga. Ya, jadi waktu Muhammad Reza Pahlavi naik menjadi raja itu ayahnya masih hidup. Tapi karena apa namanya? Dijatuhkan baru diangkatlah Muhammad Reza Pahlavi ini. Ya. Nah, waktu Reza Pahlavi diangkat jadi raja itu masih kecil, semudah maksudnya. Ya, jadi itulah dinastinya Iran. Jadi membayangkan Iran itu berjalan apa lurus dengan Syiahnya, jangan bayangkan seperti itu. Syiah di sana baru juga. Nah, jadi kita kembali tadi ke sini. Kita sudah ada bayangan ya. Dinasti Pahlavi, dinasti Qajar, dinasti Safawi, dinasti Qajar, dinasti Pahlavi, baru kemudian Republik Islam Iran atau kayak dengan apa namanya pemerintahan Wilayatul Faqih, ya, WF. Tokoh-tokoh filsafat terkenal pada periode terakhir dinasti Qajar dan permulaan dinasti Pahlavi adalah seperti Mirza Tahir Tunakabuni, Mirza Mahdi Astiani, terkenal nih Astiani. Tadi kita sudah lihat ini karya-karya Astiani. Banyak diterjemahkan juga ke dalam bahasa Eropa ya. Seperti tadi di sini nih. Ini, ya. Ini Astiani. Lihat pengantar si Astiani. Untuk edisinya Rasail Kaisari. Itu Astiani tadi. Jadi dia terkenal ya. Yang tadi Astiani, Mahdi Astiani ya. Adalah murid-murid dari 3 guru besar metafisika Sadrian. Jadi adalah murid-murid dari 3 guru besar metafisika Sadrian. Ya, 3 guru besar metafisika Sadrian. Yang diperkenalkan tadi di atas Al-Siwari misalnya, kemudian Mullah Ali Nuri, Ali Zanusi maksudnya, kemudian ayahnya Abdullah Zanusi. Ya. Mereka lah penerus ajaran-ajaran Mullah Sadra sampai kepada hukama. Hukama itu artinya al-hikmah, ahli filsafat, pada 2 generasi belakangan, sehingga nyala api mazhab Mullah Sadra tetap berkobar hingga hari ini. Karena mereka inilah nanti yang membawanya masuk ke dalam dinasti Pahlavi. Kemudian dinasti Pahlavi melahirkan ulama-ulama yang menjadi cikal bakal arsitek revolusi Islam Iran ataukah berdirinya Wilayatul Faqih. Jadi mereka ingat yang menjadi arsitek belakang Wilayatul Faqih itu adalah dari Mullah Sadra semuanya. Jadi ini perlu kita ketahui sejarahnya. Ya, jadi kalau ingin mengetahui kenapa Islam sekarang kenapa Republik Islam sekarang di Iran jadi seperti itu, jadi Wilayatul Faqih, ya inilah sejarahnya. Dimulai dari filsafat. Jadi waktu Safawi tadi itu baru sekali Syiahnya, tapi muncul filosof besar, namanya Mullah Sadra. Nah, hampir tenggelam pada saat pergantian dinasti ke dinasti Qajar. Tapi ada ulama yang menghidupkannya tadi, kita sudah lihat Safsiwari dan sebagainya. Lalu kemudian ini membawanya masuk kepada dinasti Pahlavi. Yang inilah kemudian menjadi besar, yang kemudian menjadi backbone, tulang punggung lahirnya Wilayatul Faqih pada hari ini. Nah, seperti itulah terbentuknya. Jadi kalau kemudian kita ingin mempelajari Syiah seperti yang datang dari Iran, tetapi kemudian Syiahnya anti filsafat atau tidak belajar filsafat, ini menjadi lucu jadinya. Akhirnya nanti terpinggirkan menjadi Syiah ritual saja. Dia kehilangan dinamika namanya, dinamika intelektual dan spiritualnya. Jadi lagi-lagi mereka lah penerus ajaran-ajaran Mullah Sadra sampai kepada hukama dari 2 generasi belakangan, sehingga nyala api mazhab Mullah Sadra tetap berkobar hingga hari ini. Jadi ingat, hingga hari ini. Di samping itu, masalah intelektual dan keagamaan yang paling penting pada masa dinasti Qajar. Jadi di samping itu, masalah intelektual dan keagamaan yang paling penting pada masa dinasti Qajar, seperti munculnya sekte dan mazhab agama yang baru. Jadi
ingat di dalam Sia juga muncul sekte-sekte juga, masa baru juga ini. Konfrontasi dengan pemikiran Barat dan pengalaman pendidikan baru yang sangat erat hubungannya dengan transformasi sosial politik pada periode terakhir dinasti Qajar dan revolusi konstitusional. Ingat, revolusi konstitusional itu setelah berakhirnya dinasti Qajar. Jadi artinya apa? Setelah dinasti Qajar berhenti, masih ada dinasti. Tapi dinasti ini sudah bukan lagi monarki absolut, dia konstitusional. Jadi pada saat tadi Reza Shah sebagai raja pertama atau kasah pertama dari dinasti Pahlavi itu sudah menggunakan perdana menteri, prime minister. Ya. Jadi kalau sudah menggunakan perdana menteri atau prime minister itu artinya sudah konstitusional, ingat, konstitusional. Dan kemudian Perdana Menteri yang paling terkenal adalah Muhammad Mossadegh yang kemudian menasionalisasi semua perusahaan-perusahaan Eropa, Inggris dan Amerika terutama di Iran. Ya, ini kan Muhammad Mossadegh terpilih secara demokratis. Jadi waktu Reza Shah itu berkuasa, bapaknya Muhammad Reza Pahlavi itu adalah konstitusional, maksudnya monarkinya bukan monarki absolut, tapi monarki konstitusional. Nah, tetapi monarki konstitusional yang diperkenalkan pada zamannya bapaknya Muhammad Reza Pahlavi, yaitu tadi Reza Shah, itu kemudian melahirkan semacam pemerintahan yang tidak berpihak kepada Eropa, yaitu muncullah memberi jalan terpilihnya secara demokratis pemimpin yang anti Barat, anti luar, yaitu Dr. Muhammad Mossadegh, ya. Mossadegh yang memenangkan pemilihan umum pada tahun 1952. Ya. Tapi 1 tahun kemudian atau tidak sampai tahun 1953 dia dikudeta. Ya, jadi kita lihat di sini nih. Jadi bisa kita lihat di sini. Muhammad ya. Mossadegh, ya. India. Nah, ini dia orangnya nih, Muhammad Mossadegh ya. Nah, ini dia orangnya. Jadi ini terpilih ya. Dr. Muhammad Mossadegh ya lahir tahun 1882 sampai 1997, menjabat sebagai Perdana Menteri Iran pada 1991, jadi bukan 52 tapi 51 hingga 53. Jadi pada tahun 1991 terpilih secara demokratis, dipilih oleh mayoritas rakyat Iran sebagai Prime Minister, Perdana Menteri. Ya. Tetapi seperti janji kampanyenya, janji kampanye itu ketika dia berkampanye, berkampanye itu, dia berkata bahwa dia akan menasionalisasi perusahaan-perusahaan Amerika dan Inggris dan dari luar. Dan akhirnya dipilih banyak orang karena masyarakat Iran sudah jengah juga dengan perusahaan-perusahaan luar ini. Akhirnya terpilih dan dia melakukan nasionalisasi. Tapi apa yang terjadi? Marah Inggris, marah Amerika, sehingga dilakukanlah operasi intelijen CIA dan MI6 secara besar-besaran untuk menjatuhkannya pada tahun 1993. Makanya orang Iran itu nggak percaya Amerika bicara demokratis, karena sudah lihat pemimpin yang dipilih secara demokratis tapi bertentangan dengan kepentingan Amerika dan Inggris dijatuhkan oleh mereka sendiri. Dan hebatnya lagi, setelah Muhammad Mossadegh dijatuhkan pada tahun 1993, apa yang terjadi? Bukan hanya Mossadegh yang dijatuhkan, juga rajanya juga tadi. Reza Shah dijatuhkan dan diganti dari kan anaknya, baru kembali kepada monarki absolut. Monarki absolut artinya apa? Tidak ada lagi prime minister, tidak ada perdana menteri lagi. Ya. Yang berkuasa mutlak raja dikendalikan oleh Amerika dan Inggris dan Israel. Nah, seperti itu. Makanya Iran nggak percaya namanya demokrasi. Itu bohongan kata mereka terhadap Amerika. Mereka sudah punya pengalaman. Ya. Pada tahun 1993. Nama belakangnya kadang-kadang dilafalkan sebagai Mossadegh atau Mossadegh. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah ya cuma masa jabatan Juli 1992. Jadi diangkatnya nih sampai 1993 ya. Jadi ini masa jabatan. Jadi apa ini? Perdana Menteri Iran ke-35, 52, 53. Kemudian masa jabatan yang pertama dulu Muhammad Reza Pahlavi ya, rajanya, penguasanya. Kemudian
Prime Ministernya adalah Mossadegh. Baru kemudian 5152 ini, apa yang maksudnya nih? Ya. Jadi pendahulunya ya, jadi pendahulunya. Nah, seperti itu. Ya, jadi Reza Pahlavi. Nah, jadi inilah yang kita lihat berkenaan dengan Iran ya. Jadi sebelum Mossadegh tadi ada Perdana Menteri juga nih Hasan Pirnia ini ya. Nah, jadi inilah. Nah, jadi kita kembali ke sini karena untuk mengakhirinya habis ya. Jadi namanya revolusi konstitusional, artinya konstitusi dinasti Iran, Persia diperbaiki, yaitu raja ada tetapi berkuasa secara simbolik, mirip Malaysia lah sekarang. Malaysia ada rajanya tetapi ada prime ministernya, mirip dengan Thailand juga, ada rajanya ada prime ministernya. Nah, ini yang disebut dengan monarki konstitusional ya, karena ini adalah pertama kali dilakukan, namanya revolusi konstitusional. Jadi masyarakat Iran pada saat itu setuju dengan dinasti, tetapi harus ada perubahan konstitusi. Jadi namanya revolusi konstitusional, yaitu raja harus tidak menjalankan pemerintahan day to day pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri. Ya. Kemudian tidak akan ada pemahaman yang menyeluruh perihal kehidupan intelektual dan keagamaan pada masa dinasti Qajar di Persia, bahkan di periode setelah dinasti Safawi Iran, tanpa adanya pengetahuan yang lebih baik tentang ajaran-ajaran Mula Sadra. Jadi berkaitan ini. Jadi kalau kita ingin memahami tentang dinasti Qajar, dinasti Safawi, kemudian dinasti Pahlavi, sampai lahirnya revolusi Islam Iran, tidak bisa tidak kalau tidak mempelajari ajaran Mula Sadra, ini kata penulis buku ini. Ya. Jadi ini kata-katanya menarik nih. Ya. Tentang ajaran-ajaran Mula Sadra. Ya. Jadi ulangi lagi, kita baca di sini. Tidak akan ada pemahaman yang menyeluruh perihal kehidupan intelektual dan keagamaan pada masa dinasti Qajar di Persia, bahkan di periode setelah dinasti Safawi Iran, tanpa adanya pengetahuan yang lebih baik tentang ajaran-ajaran Mula Sadra, terutama di bidang metafisika dan pengaruhnya selama rentang waktu lebih dari 3 abad sejak pertama kali disampaikan oleh guru dari Shiraz ini. Di samping ingat Mula Sadra itu dari Shirazi. Ya. Makanya disebut dengan apa namanya? Shirazi, Sadra Shirazi. Di samping nilai sapiensial, kearifan, jadi samping nilai sapiensial. Bapak Ibu tahu nggak dari mana kata sapiensial muncul ini? Sapiensial. Dalam pandangan teori evolusi, manusia pertama yang bisa berpikir dengan benar itu adalah Homo sapiens. Homo manusia sapiens. Akhirnya dikatakan nilai sapiensial. Di samping nilai sapiensial kebawaannya, ajaran ini juga menjadi kunci untuk memahami berbagai segi kehidupan intelektual orang-orang Persia selama periode pergolakan, yakni ketika untuk pertama kalinya mereka diperhadapkan dengan peradaban Barat dan tantangannya terhadap fondasi-fondasi tradisi kultural dan pandangan hidup mereka sendiri. Jadi kita melihat ini urutannya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi kita dengan bab ini ya, kita sudah membahas tentang filsafat atau pemikiran Mula Sadra dan bagaimana kelanjutan hikmah Sadrian atau Mula Sadra setelahnya, yaitu terutama pada dinasti Qajar dan nanti masuk pada dinasti Pahlavi. Tapi yang dibicarakan paling banyak di sini adalah dinasti Qajar, munculnya pensarah terbesar daripada Mula Sadra yaitu Sabsiwari, Mulla Ali Sanusi, dan juga Abdullah Sanusi atau Sunusi. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, nah ini, berarti nanti di sini ya pindah kepada bab 7. Tafsir Al-Quran Mula Sadra. Nah ini kita, karena ada tafsir Al-Qurannya Mula Sadra, dan ini diambil singkatannya di sini. Ya. Jadi bab selanjutnya kita bicara tentang tafsir Al-Quran Mula Sadra. Tafsir Al-Quran Mula Sadra. Ya. Panjang juga ini ya.
dan juga ini nanti habis. Jadi terakhir ini ya. Jadi sudah indeks ini berarti sudah terakhir. Jadi bab 7 adalah merupakan bab terakhir, yaitu berbicara tentang filsafat atau tafsir Al-Quran Mula Sadra. Ini adalah bagian terakhir daripada buku yang kita baca ini. Jadi jemaah sekalian, mudah-mudahan baik kita, ini ada gambaran sedikit tentang hubungan antara filsafat Mula Sadra, kemudian perkembangan Iran sampai hari ini. Paling tidak garis besarnya. Jadi kalau jemaah sekalian ingin memperdalam, ya tinggal baca ulang aja tadi. Jejak-jejak yang kita sudah bacakan tinggal di searching di Google sekarang. Sekarang ada AI, ada Google, macam-macam yang bisa membantu kita untuk mengembangkan pengetahuan tentu. Yang penting kita sudah tahu alurnya. Bahkan sebelum Mula Sadra, kita sudah mulai alurnya dalam Islam. Kenapa kemudian dalam Sunni tiba-tiba berhenti filsafat berkembang, kita sudah lihat tadi juga Al-Ghazali. Ya. Nah, jadi hari ini kita sampai di sini. Tanggal 2 November. Sorry, tanggal 1 ya. Ini tanggal 1 November ya. 1 November 25. Jadi ternyata hari ini tanpa kita rasakan, kalau hidup kita, usia kita panjang, tahun 25 tinggal 2 bulan. November, Desember, 2 bulan berubah lagi jadi 26. Begitu cepatnya waktu berlalu. Jadi akhirnya kemana waktu itu membawa kita? Kepada satu titik, yang titik itu adalah disebut dengan titik tidak mungkin kembali. The point of no return. Itu ada titik di mana kalau kita sampai di sana, kita tidak bisa balik lagi, yaitu kematian. Karena kematian itu terjadi dalam suatu momen waktu, dan setiap momen waktu tidak pernah bisa terulang. Itulah pentingnya. Setiap titik-titik perubahan waktu kita sebut dengan momen waktu, dan setiap momen waktu tidak pernah bisa membawa kita kembali. Nah, jadi inilah waktu berlalu begitu cepatnya. Mudah-mudahan kita tetap bisa istiqomah untuk belajar dan belajar sampai akhir hayat kita. Kita wajib mencari nafkah, wajib ini dan itu, tetapi kewajiban kita semuanya itu tidak boleh lantas membuat waktu kita tidak ada untuk belajar, karena belajar itu adalah minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai kepada liang lahat. Belajar itu adalah faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, dikutip juga tadi sama Imam Ghazali ya. Belajar itu adalah kewajiban bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu fiikum. Assalamualaikum Muhammad wa alihi wa sahbihi. Baik ya Ustaz. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz beri satu pencerahan praktis tentang taktik teknik di Nusantara ni untuk kita masukkan filsafat Islamik Mula Sadra tadi, terutama di akhir zaman ni, di tengah-tengah gelora aliran syariat tarikat Ma'rifat Hakikat yang berada di kawasan kita ni. Khasnya orang-orang Melayu yang ada background yang pelbagai tadi Ustaz. Barakallahu. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Sebetulnya kalau kita lihat secara historis ya, memasukkan ataukah mengajarkan ajaran Mula Sadra di tanah Asia Tenggara, Nusantara ini sebetulnya tidak begitu sulit sebetulnya. Kenapa? Karena sebelumnya sudah pernah masuk ajaran Ibnu Arabi. Nah, sedangkan kita sudah lihat tadi bahwa Mula Sadra dengan Ibnu Arabi itu ajarannya itu berkelanjutan. Jadi artinya apa? Kita kesulitan memahami ajaran Mula Sadra kalau kita tidak memahami ajaran Ibnu Arabi. Nah, bahwa memang sebelum revolusi Islam Iran, ajaran Mula Sadra tidak terkenal di Nusantara. Yang terkenal adalah ajaran Ibnu Arabi. Tapi itu pun juga biasanya bukan Ibnu Arabinya dikenal, tetapi label, judul, tajuk ajarannya, yaitu Wahdatul Wujud. Ini sudah pernah diajarkan dan ini ditulis dalam bahasa Melayu semuanya. Kalau kita misalnya mempelajari puisi-puisi Hamzah Pansuri, itu semuanya adalah bercorak Wahdatul Wujud. Kita tahu Hamzah Pansuri ini adalah dia berada di pusat wilayah Melayu pada saat itu, boleh dikatakan di Aceh kan, pertemuan antara kalau kita lihat kalau Pak Hamzah Pansuri itu kan di Aceh. Aceh itu kan pertemuan antara Thailand, Malaysia dengan Indonesia.
Dan ini kan 3 negara Melayu tadi, jadi 3 wilayah Melayu tadinya. Dan kita tahu bahwa Hamzah Pansuri pada saat itu sudah menulis dalam bahasa Melayu karena memang orang Melayu. Jadi artinya sudah ada. Coba kita lihat di sini Hamzah Pansuri kapan lahirnya. Hamzah Pansuri. Hamzah Pansuri. Nah ini dia sastrawan Indonesia. Hamzah Pansuri kita lihat. Ya ini coba kita buka di sini. Nah, ini adalah abad ke-16. Ya, seorang ulama sufi dan sastrawan yang hidup pada abad ke-16. Ya. Nah, jadi abad ke-16 berarti sekitar 1700-an ya. Bukan, 1500-an. Ya, jadi 1500-an karena abad ke-16. Jadi 1500, jadi 500 tahun yang lalu kan sudah luar biasa nih. Jadi boleh dikata sesama dengan Mullah Sadra tadinya. Makanya pada saat itu Mullah Sadra boleh dikata belum begitu populer. Yang populer adalah Ibnu Arabi. Nah, maka apa namanya ini dia nih. Ya, disebut sebagai seorang guru besar ini, Abdul Hadi WM ini guru besar sastra, menjulukinya sebagai Bapak Sastra Melayu. Ini Bapak Sastra Melayu, Hamzah Pansuri. Nah, dikatakan di sini sebagai penyair Indonesia, tentu versi sekarang karena waktu itu kan belum ada Indonesia. Jadi yang benar Nusantara pada saat itu kan Indonesia, Malaysia, Brunei sebetulnya belakangan munculnya setelah penjajahan. Sebelum itu lebih populer disebut dengan Nusantara. Nah, Nusantara sudah disebutkan di sini bahwa ini adalah Bapak Sastra Melayu ini. Ya. Jadi kalau sebagian menganggap bahwa Bapak Sastra Melayu itu adalah Sultan Ali Haji yang kuburannya ada di Tanjung Pinang, Riau itu, kalau menurut Abdul Hadi WM ini justru Hamzah Pansuri. Hamzah Pansuri ini yang merupakan Bapak Sastra Melayu. Ya, jadi Hamzah Pansuri ini berdiam di Aceh. Maksudnya lama berdiam di Aceh. Coba kita lihat dulu sini. Seorang ulama sufi dan sastrawan yang hidup pada abad ke-11. Tiu ini ada punya penulis ya. Menyebutnya sebagai sang pemula puisi Indonesia. Nah, kata-kata Tiu ini sang pemula puisi Indonesia ini Belanda. Jadi kata Indonesia sebetulnya tidak ada pada saat itu ya. Karena dipakai di Indonesia belakangan ya disebut dengan puisi Indonesia. Karena pada saat itu kan cikal bakal Indonesia belum ada. Sumpah Pemuda nanti 1928 ya. Nah, jadi kita sebutnya saja seperti ia terkenal sebagai penganut aliran Wahdatul Wujud ini. Jadi Pak Nur bisa lihat ini. Ia terkenal sebagai penganut aliran Wahdatul Wujud dalam sastra Melayu. Ia dikenal sebagai pencinta genre syair. Ya. Nah, kita sampaikan dulu Wahdatul Wujud. Kita masih ingat 3 unsur utama yang dibicarakan di dalam buku kemarin tentang Mullah Sadra. Ya. Jadi masih ada kalau tidak salah di sini ya. Masih ada di sini kalau tidak salah. Jadi ada 3 unsur penting dalam nah ini dia. Jadi karya Mullah Sadra ada 3 prinsip utama karya Mullah Sadra. Ini pernah kita bahas ini. Yang pertama adalah asalatul wujud. Kemudian tashkik al-wujud. Kemudian wahdatul wujud. Nah, karena ada kata wahdatul wujud di sini, maka ini sebetulnya sudah digarap oleh Ibnu Arabi sebelumnya. Makanya kita katakan orang tidak bisa memahami Mullah Sadra secara sempurna kalau tidak memahami Ibnu Arabi sebelumnya. Cuma kebetulan yang masuk ke Nusantara itu belum Mullah Sadra tadinya. Karena kita lihat di sini Hamzah Pansuri saja sesama dengan Mullah Sadra, jadi nggak mungkin sampai di sini. Nah, yang lebih tua itu, yang lebih duluan adalah Ibnu Arabi. Ya. Karena Ibnu Arabi sudah sangat jauh sebelumnya. Ya. Coba kita lihat tahunnya Ibnu Arabi di sini. Ya. Ibn Arabi. Ini dia Ibnu Arabi. Kalau kita lihat Ibnu Arabi tahunnya adalah ini jauh. Selisihnya 300 tahun ini. Ya. Ibnu Arabi ini adalah ini Muhammad Ali bin Muhammad ibn Arabi al-Hatimi at-Ta'i al-Andalusi, kan dia lahir di Andalusia, Spanyol sekarang. Ini adalah tahun 1165 sampai 1250. Ya. Jadi katakanlah kita hidup 1200. Tadi 1500. Jadi selisih 300 tahun dengan Mullah Sadra juga dengan Hamzah Pansuri. Ya. Jadi dengan Hamzah Pansuri tadi di sini nih, ya ini. Abad ke-16 kan 1500. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi tetapi intinya adalah bahwa sudah masuk di Indonesia sebelumnya Wahdatul Wujud.
Dan ini terkenal di Pulau Jawa. Ini tadi di Sumatera, di Aceh ini. Aceh kita sebut tadi itu pertemuan antara Melayu Thailand, Melayu Malaysia, Melayu Indonesia lah sekarang kalau bahasa sekarangnya. Nah, itu adalah ketemunya di Aceh situ. Makanya disebut sebagai apa namanya? Sastra Melayu. Atau kali disebut dengan Bapak Sastra Melayu kalau istilahnya Abdul Hadi WM. Nah, jadi sudah diperkenalkan, cuma saja hanya dua orang yang terkenal pada saat itu, Hamzah Pansuri dengan Samsudin Sumaterani. Lalu setelah itu kemudian digantikan oleh ulama seperti tadi juga Al-Ghazali, anti terhadap filsafat, anti terhadap wahdatul wujud, sampai buku-bukunya Hamzah Pansuri dibakar di Aceh pada saat itu, di depan kerajaan, di depan apa namanya istana. Nah, kemudian pindah ke Pulau Jawa. Pulau Jawa masuk dengan istilah apa namanya, manunggaling kaulo lan gusti, itu bahasa orangnya, manunggaling kaulo lan gusti, sama wahdatul wujud ya. Tokoh utamanya Syekh Siti Jenar. Lagi-lagi di Pulau Jawa Syekh Siti Jenar mengalami petaka seperti Hamzah Pansuri. Jadi kalau di Jawa Syekh Siti Jenar kemudian nanti ditolak oleh para wali yang lain, sehingga kemudian ajarannya tidak berkembang pesat. Ya, seperti itu. Jadi sebetulnya intinya cikal bakalnya, historinya sudah ada. Nah, tinggal apa namanya? Tinggal generasi sekarang termasuk kita-kita ini coba mengangkat kembali dan mencoba mencari relasi historis ya antara Mullah Sadra yang kita bicarakan sekarang dengan Hamzah Pansuri, Ibnu Arabi dulu. Jadi Ibnu Arabi di Timur Tengah, di Middle East, lalu kemudian Hamzah Pansuri di Nusantara. Nah, ini kalau kita bisa kembangkan, kalau Pak Nur bisa meramu dengan baik, ini sangat menarik sebetulnya. Karena ini sekaligus bisa menyatukan lagi Nusantara dengan baik, menyatukan semangat Islam Nusantara. Kenapa? Karena ini jelas-jelas menyebutkan sebagai ya Bapak Sastra Melayu. Kalau Abdul Hadi ini adalah profesor, ya, profesor sastra yang mengatakan bahwa sang pemula apa namanya siapa tadi, Hamzah Pansuri adalah sebagai Bapak Sastra Melayu. Tentu tidak menurunkan statusnya Sultan Ali Haji. Sultan Ali Haji juga, tetapi Sultan Ali Haji itu kan baru jemaah sekalian ya. Jadi kenapa tadi Abdul Hadi WM menyebut Hamzah Pansuri? Karena dia duluan. Kalau Ali Haji itu kan belakangan ya. Sultan Ali Haji. Ya. Sultan Raja Ali Haji. Ya. Ini adalah abad ke-19 ini, jadi baru kan ini. Ya. Raja Ali Haji adalah seorang pujangga, ulama dan sejarawan terkemuka abad ke-19 dari Melayu yang diangkat menjadi pahlawan nasional Indonesia. Kenapa? Karena waktu masuk penjajahan kolonial, ya daerah Indonesia itu kan daerah Nusantara dibagi dua. Sebagian diambil Inggris, sebagian diambil oleh Belanda. Yang diambil Inggris, British Raya, kemudian menjadilah sekarang Malaysia, Singapura. Sedangkan yang diambil oleh Belanda menjadilah sekarang Indonesia. Nah, pembaginya itu ada persis di sekitar Riau situ. Nah, kebetulan daerah dan apa namanya tempatnya Raja Ali Haji dan kuburannya sekarang masuk di Indonesia, di Tanjung Pinang itu. Ya. Jadi Raja Ali Haji adalah seorang pujangga, ulama dan sejarawan terkemuka abad 19 dari Melayu yang diangkat menjadi pahlawan nasional Indonesia karena jasanya adalah mengembangkan bahasa Melayu. Walaupun oleh Indonesia diangkat sebagai pahlawan nasional, saya kira tapi ikhwan kita dari Singapura dan Malaysia harusnya juga berziarah ke kuburannya ini, ada di apa namanya? Ada di Tanjung Pinang, tidak jauh dari Batam ya. Itu bisa datang ke sana. Di Pulau Penyengat ini. Ya, Pulau Penyengat itu bagian daripada Tanjung Pinang, cuma nyebrang sedikit. Jadi nyebrang dari Pulau Pinang ke Pulau Penyengat. Ia lahir di Pulau Penyengat, Kepulauan Riau, sekitar tahun 1808, jauh. Kalau Hamzah Pansuri tadi kan abad ke-16, berarti 1500-an, selisih 300 tahun. Ya. Nah, jadi dengan demikian, karena Hamzah Pansuri duluan daripada Raja Ali Haji, maka tadi Profesor Abdul Hadi WM mengatakan justru Hamzah Pansuri yang menjadi bapak bahasa Melayu. Satu. Yang kedua, kelebihannya Hamzah Pansuri terkenal sebagai ulama besar dan tadi ahli dalam bidang hikmah atau filsafat wahdatul wujud. Sedangkan kalau Ali Haji kan tidak hanya bahasa. Dia punya ulama juga tapi tidak mendalam dari sisi hikmah filsafat.
Dia hanya pujangga dan sejarawan. Nah, ini adalah meninggalnya nanti di tempat yang sama, yaitu di Pulau Penyengat 1873. Karya-karyanya yang paling terkenal meliputi Gurindam 12, ya, 12. Tuhfat An-Nafis, ya, dan Kitab Pengetahuan Bahasa yang menjadi dasar pembentukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia karena dipakai di Indonesia, tapi dasarnya kan bahasa Melayu. Ya. Nah, jadi lihat kira-kira jemaah sekalian berbahagia. Jadi saya kira yang dikatakan Pak Nur tadi menarik ya, yaitu dengan menjadikan kembali Mula Sadra ini sebagai pengikat di Nusantara. Kenapa? Karena kita tidak lihat tadinya bahwa awal-awalnya ini bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa agama di Asia Tenggara. Nah, karena bahasa Melayu digunakan bahasa agama, lalu kemudian dipakai oleh penjajah, oleh kolonial Inggris dan Belanda. Cuma kemudian karena terpisah oleh Inggris dan Belanda, Melayu Singapura Malaysia agak berbeda dialognya dengan Melayu Indonesia. Kenapa? Ya karena penjajahnya berbeda, dipengaruhi oleh bahasanya. Bahasa Melayu Malaysia sekarang dan Singapura banyak dipengaruhi oleh bahasa Inggris, dialek bahasa Inggris. Sedangkan di Indonesia dipengaruhi oleh dialek bahasa Belanda, sehingga kemudian cara menyerapnya juga berbeda-beda seperti itu. Saya kira itulah jemaah sekalian. Terima kasih banyak atas perhatiannya, atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.